Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami mengenai feature selection dan reduksi demensi pada dataset penyakit serangan jantung. Di sini kami ada 4 anggota. Ada saya sendiri, Arisandi Satria Djojanan, Samyugul Tom, Salsa Zanuba, dan Nur Azlina. Di sini kami menggunakan dataset yang kami ambil dari Kaggle, yang isinya ada sebanyak 303 data pasien, yang masing-masing di dalamnya terdapat 14 atribut, yang atributnya bisa dilihat pada gambar. Di sini untuk penjelasan kode program yang pertama, di sini ada library yang kami gunakan, yang kami menggunakan bahasa Python. Di sini ada library Pandas. Kami juga banyak mengambil dari scikit-learn untuk mengambil metode PCA, Chi-square, SVM, RFA, untuk splitting data train dan data test, mencari akurasi, dan lain-lain. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program untuk menghitung akurasi tanpa menggunakan RFA dan PCA. Jadi di sini kita melakukan selecting data fitur dan data target terlebih dahulu, disimpan dalam variabel X dan Y, lalu kita melakukan splitting, lalu kita di sini mengimport modul yang dibutuhkan seperti skala dataset untuk load digits dan SVM untuk SVC. Nah, untuk without RFA dan PCA di sini kami mengatur C-nya sama dengan 1, sehingga untuk nilai akurasinya di sini ditemukan sebesar 86%. Selanjutnya, di sini ada fitur selection with RFA dengan komponen N-nya kita atur sama dengan 3. Jadi di sini kita memanggil modul scalar fitur selection untuk import RFA-nya. Di sini kita atur C-nya sama dengan 1 dan N fiturnya sama dengan 3, sehingga diperoleh tingkat akurasi sebesar 72%. Selanjutnya, di sini kita mengatur komponen N dari RFA sama dengan 5 yang menghasilkan nilai akurasi sebesar 78%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ini kita akan masuki tahap ekstraksi fitur atau biasa dikatakan tahap atau teknik untuk mereduksi dimensi dari sekumpulan data. Nah, untuk di sini kita menerapkan PCA, yaitu Principal Component Analysis, di mana Principal Component Analysis ini menghasilkan fitur-fitur baru. Nah, di sini kita memasukkan data latih, menyimpan variabel data latih, di mana data latih tersebut terdiri dari 14 fitur, 14 kolom. Kemudian data label data, yaitu kolom yang menjadi kolom label, pelabelan atau kolomnya, yaitu pada fitur 13. Yang sendiri, kelompok kita menerapkan N komponennya 3. Kemudian di fungsi pca.feed, data latihnya, yaitu fitur 0 sampai fitur 11. Bahwa hasilnya, karena kita menerapkan N components pada PCA sebanyak 3, maka variance yang dihasilkan atau fitur baru yang dihasilkan itu sebanyak 3, seperti pada slide yang ada di layar. Next. Nah, selanjutnya, setelah kita melakukan fit pada data latih, kita memasukkan akurasi sebanyak 0,95 pada tahapan PCA-nya. Setelah itu, kita menghitung akurasinya dengan SVM. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya sebanyak 0,75. Jadi, dengan 0,95 pada PCA, kita mendapatkan nilai akurasi 0. Next. Kemudian untuk cobaan selanjutnya, kita mengubah
PCA-nya menjadi nilai 0,9 dan ternyata akurasinya mendapat peningkatan sebesar 0,02%, yaitu bisa dilihat di layar setelah kita lakukan peningkatan PC-nya sebanyak 0,9, maka hasil akurasinya meningkat yaitu 0,77%. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini adalah kesimpulan. Jadi dari hasil yang didapat setelah kita mengimplementasikan teknik pemilihan fitur menggunakan RFE dan PCA dengan metode SVM untuk dataset serangan jantung ini didapatkan jika tanpa menggunakan RFE dan PCA, di sini hasil akurasi yang didapatkan sebesar 86%. Sedangkan jika menggunakan PCA dengan N komponennya itu 3, dengan PCA-nya 0,95, hasil akurasi yang didapatkan adalah 75%. Untuk PCA-nya 0,99 mendapatkan hasil akurasinya sebesar 77%. Sedangkan untuk RFE dengan N-nya itu 3 mendapatkan akurasi sebesar 72% dan N-nya 5 akurasinya sebesar 78%. Jadi dari hasil menggunakan PCA dan RFE dibandingkan dengan tanpa menggunakan PCA dan RFE, akurasi yang didapatkan itu lebih besar tanpa menggunakan PCA dan RFE, yang artinya berarti bahwa dataset yang kita implementasikan ini sudah bersih. Jadi untuk RFE mendapat hasil akurasi lebih tinggi daripada menggunakan PCA. Jadi artinya untuk dataset yang kami gunakan ini lebih cocok menggunakan RFE daripada PCA. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.